bahas tentang Enneagram, tentang MBTI, astrologi itu ya. 3 itu tentang psikologi. Aku Jessica sebagai hostnya buat acara hari ini. Aku ini astrologi antusias. Aku sama Patty. Hai, aku Patricia, bisa dipanggil Patty atau kalau udah deket banget dipanggil sayang boleh juga. Aku udah belajar di psikologi, lulusan S1 psikologi dan sebentar lagi mau ke jenjang berikutnya. Gitu. Kita mau kupas tuntas semua tentang itu tadi. Dan kalau penasaran, yuk tungguin terus. Oke, sekarang aku mau bahas tentang astrologi dulu ya. Kalian tahu tuh biasa kan, pasti udah pada tahu dong di majalah, di koran-koran gitu kayak Astrology Today gitu misalnya. Leo kayaknya bakal kehilangan duit nih. Kalau buat aku tuh kayaknya horoskop tuh nggak terlalu buat forecast gitu loh. Forecast tuh kayak semacam fortune telling gitu loh. Mungkin lebih ke pribadian bisa lah ya. Cuma masalahnya yang harus kalian tahu itu astrologi itu enggak satu dimensi. Satu dimensi tuh misalnya kayak dia Scorpio artinya dia jahat. Oh dia Aries artinya dia menggebu-gebu gitu. Oh enggak kayak gitu. Dalam astrologi itu tuh ada the big three. Sun sign, matahari, terus ada rising sign, satu lagi moon sign di sini. Sun sign itu tuh tentang core identity gitu. Kalau ascendant yang orang lain lihat kayak personal style gitu. Nah itu jadi lebih konsep tentang big three. Sebetulnya ada lagi kayak Venusnya apa, Marsnya apa, Merkurinya apa, kayak gitu-gitu. Itu tuh semua dari The Inner Sky. Authornya namanya Stephen Forrest. Nah ini tuh literaturnya astrologi gitu. Nah kalau tadi tentang dari horoskop atau astrologinya ya, mungkin aku mau kasih tahu sedikit nih tentang dari sisi psikologinya. Sebenarnya itu tuh benar-benar nggak sih bisa mengungkap kepribadian seseorang atau seperti apa nih kayak gitu. Sebenarnya kalau astrologi itu bisa dibilang kayak pseudoscience ya. Jadi dibilang psikologi mungkin bisa masuk ke psikologi tapi belum sepenuhnya ilmiah kayak gitu. Sebenarnya ada akar teorinya dari tokohnya itu ada Carl Jung. Nah jadi Carl Jung jadi Jungian psychology kayak gitu. Nah sebenarnya awalnya yang tadi ya udah tahu nih birth chartnya, terus dia lahirnya waktu kapan, rising dan yang tadi big three yang udah dijelasin juga nih. Nah jadi sebenarnya kalau dari sisi psikologinya sendiri, astrologi itu lebih ke arah nilai mungkin ya atau value seorang di zaman dulu. Jadi di zaman dulu tuh seperti apa dan itu dipakai jadi kasarnya pedoman untuk survive nih di kehidupan kayak gitu. Dan sampai sekarang masih dipakai karena ya itu adalah kepercayaan, sebenarnya kepercayaan dari suatu kelompok tersebut. Sebetulnya aku juga aware banget gitu ya, ini tuh pseudoscience cuma kayak fun banget gitu. Aku lebih suka ke apanya kayak cocokologi gitu, ngerti gak sih? Baru ketemu nih sama satu orang, aku nyambung banget, terus aku kayak mulai nanya-nanya, lahirnya bulan Oktober bukan? Awal Oktober ya? Oh lu Libra ya? Kayak gitu. Soalnya lama-lama kayak jadi pattern gitu, tapi kayak ya emang for fun sih, nggak kayak ih males banget deh temenan sama dia karena dia Aries, kayak iya apa banget gitu. Jadi kadang ada cocok juga ya. Nah kalau dari segi psikologinya lagi nih, sebenarnya ada yang namanya Barnum Effect. Pernah tahu nggak Barnum Effect? Sesuatu tuh kayak betul, tapi sebenarnya karena hal tersebut tuh sangat general. Misalkan nih, Leo kalau udah sakit hati itu biasanya susah memaafkan. Sebenarnya everyone ya kayak gitu ya nggak sih? Kalau udah disakitin pasti butuh waktu doang buat memaafkan. Kayak yang kadang tuh supaya bisa apply ke 12 sign gitu nggak sih? Betul. Makanya aku juga suka males gitu sih kalau lihat di majalah-majalah kayak apa sih gitu. Kalian udah pada tahu kan ya MBTI kan ya? Yang aku penasaran nih, MBTI itu sebenarnya bisa berubah nggak sih dari dulu sampai sekarang? Itu pertanyaan pertama ya. Terus pertanyaan kedua, aku tuh pernah baca di mana gitu katanya MBTI itu sebetulnya pseudoscience. Belum. Oke, sebelum kalian lanjut jangan lupa subscribe, Jangan notifikasi. dan share ke teman-teman kalian. Pertanyaan pertama dulu ya, bisa berubah nggak sih? Jawabannya bisa banget. Karena sebagai manusia tuh ya kita berubah-ubah, lingkungan kita bisa aja pindah tempat kerja, berubah lagi sekitarnya kita. Tapi ada sesuatu yang berpola atau bisa kita bilang kepribadian tuh kan pola yang menetap dalam diri seseorang. That's why ada core karakter yang emang nggak bisa berubah, tapi ada yang berubah juga tergantung dengan lingkungan itu sendiri. Jadi jawabannya bisa berubah? Bisa. Terus yang kedua, MBTI itu pseudoscience atau bukan?
sebenarnya udah termasuknya ke dalam psikologi itu sendiri sebagai alat ukur seseorang. MBTI itu kan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Jadi itu sebenarnya ngukur preferensi orang sih, preferensi orang terhadap sesuatu. Kan ada 4 tuh. Kalau aku ENFP, kalau kamu nih? Aku ISTP. Oh ISTP. Kita sama P-nya doang ya. Sama P-nya doang. Nah itu ada 4. Jadi ada introvert, extrovert, ada sensing dan ada N itu intuitive, feeling, thinking dan perceiving atau judging. Nah sebenarnya 4 itu cukup bisa menggambarkan kita sih sebagai individu di lingkungan, waktu di tempat kerja juga mungkin bisa kayak gitu. Preferensi, dan yang namanya preferensi baik lagi beda-beda masing-masing orang. Mungkin kamu sukanya lebih, ya misalkan introvert lebih suka sendiri nih, lebih suka keep into ourselves, mungkin suatu cerita dan lain-lain. Kalau aku extrovert misalkan seneng easy going, suka ngobrol dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu preferensi sih, dan yang namanya kepribadian itu nggak ada yang salah, tapi bukan berarti kalau kepribadiannya memang tidak pas di suatu lingkungan bukan berarti jadi excuse ya. Semuanya benar sih kepribadian, tapi cocok atau sesuai atau adaptif nggak di lingkungan kayak gitu. Oh iya, aku baca juga kayak kalau extrovert sama introvert tuh bedanya cuma kayak gain energinya gitu nggak sih? Kayak extrovert tuh gain energi dari orang-orang gitu, kayak introvert gain energi tuh dari sendiri gitu. Kayak aku juga dulu tuh sebetulnya extrovert, aku bahkan masuknya ke ESFP. Bisa jadi ESFP tuh gimana gitu. Terus aku cari-cari kan dari cognitive functionnya. Nah, terus aku baca kan artikel di medium.com kalau nggak salah ya, list prioritas cognitive functionnya ISTP tuh bener banget gitu 4-4-nya. Oh ya, terus dari dulu juga aku tuh selalu sensing, itu nggak pernah berubah. Oh ya, terus kalau yang thinking sama feeling itu kayak oh nih orang softy, oh nih orang dingin, kayaknya nggak kayak gitu nggak sih? Thinker tuh bukan ke nih orang lebih banyak logikanya atau apa? Oh dari pertanyaan yang aku lihat ya dari tesnya, kayak lebih ke kamu lebih bisa relate nggak sih sama perasaan orang lain kayak gitu? Dulu misalkan feeling, tapi sekarang thinking. Baik lagi pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang mengakibatkan itu tuh bisa berubah kayak gitu. Ya, Enneagram sebenarnya di psikologi sendiri tuh nggak belajar ya, maksudnya itu karena bukan science gitu, bukan psikologinya gitu, karena itu juga baru muncul tuh kayak beberapa tahun lalu ya, kayak oh ini ikutan terus nanti dengerin lagunya ya nggak sih? Dengerin lagunya dan lain-lain gitu. Nah waktu aku cari-cari, waktu baca-baca juga, ternyata itu tuh rootnya dari kepercayaan juga mirip-mirip sama horoskop sebenarnya. Jadi kepercayaan dulu tuh ada yang namanya eight deadly sin, jadi ada gluttony, ada yang sloth dan lain-lain gitu. Dari situ dikembangin nih, ada satu ilmuwan, aku lupa juga namanya siapa, GI siapa gitu, dia kembangin jadi ada 9, makanya Enneagram tuh ada 9 tipe juga kayak gitu. Jadi dikembangin dari situ, ada yang tipe perfectionist dan lain-lain juga kayak gitu. Sebenarnya kurang ngerti juga, tapi sebenarnya itu masuk ke pseudoscience gitu. Oh iya, tadinya aku kira lebih ilmiah. Iya, daripada MBTI. Sebenarnya itu MBTI yang lebih ilmiah daripada Enneagram. Jadi itu bisa banget dipakai buat di kayak penerimaan kerja kayak gitu-gitu bisa. Oh gitu. Jadi kayak dia di lingkungan gimana nih, orangnya influencer atau yang dominan atau yang steady nih orangnya, atau compliance kayak gitu-gitu. Dan kalau misalkan ditanya tes mana nih yang paling udah bagus banget nih cuma bisa pakai itu, sebenarnya nggak ada di psikologi, karena setiap tes itu tujuannya beda-beda dan saling melengkapi kayak gitu. Misalkan sama-sama mengukur daya tahan, misalkan ada A sama B itu sama-sama mengukur daya tahan, tapi balik lagi oh ternyata dari segi waktu nih nggak efektif nih kalau pakai yang ini, jadi pakai yang B misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan dan tujuan dari tes itu sendiri gitu. Oke, thank you Fatty buat waktunya hari ini, seru banget bahasannya, menarik banget, banyak lah yang aku belum tahu. Yang aku udah tahu juga ternyata ada yang benar ada yang salah. Seru banget, jadi semoga kalian juga dapat banyak hal baru lah, insight-insight yang menarik. Oke, kalau kalian suka jangan lupa hit the like button, komen yang menurut kalian teori-teori yang paling menarik yang mana sih, yang biasanya kalian pakai, yang paling kalian percayain metodenya. Yang makanya juga boleh ya, barangkali kita ada next bener. session. Iya, boleh banget. Q&A with Fatty atau astrologi with Jess. Boleh banget. Jangan lupa juga subscribe. Sayonara. Jangan lupa like,
comment, subscribe, dan turn on notification.